Saudaraku yang terkasih, mari kita mulai ibadah keluarga Minggu Paskah kelima bersama Rayon Ketiga Klasis Banyumas Utara. Kita khususkan ibadah ini berlangsung atas berkat pertolongan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk jemaat. Mengawali ibadah kita saat ini dengan Mazmur 84 ayat 13 demikian. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saudara-saudara sekalian, marilah kita panjatkan sukacita dalam pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 8 bait 1 dan 2. Bersama kita mengakui dosa di dalam doa. Tuhan, dengan rasa hormat dan merendahkan diri di hadapan-Mu, hidup kami ternyata masih kurang dalam melaksanakan hidup tindakan kasih. Dan hidup kami pun tidak sempurna ketika menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu. Oleh sebab itu, hari ini Tuhan, bersama keluarga kami menghadap kehadirat-Mu dan menyerahkan ketidaksempurnaan ini. Dialaskan dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Layaklah dan terimalah kami. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Sekarang terimalah berita anugerah. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita rayakan anugerah Allah ini dengan ungkapan pujian dari Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 3. Sejuk
Dipersilahkan duduk kembali. Dan sebelum kita bersama-sama mendengar merenungkan firman Tuhan untuk kehidupan kita, kita datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam surga, waktunya untuk kami bersama-sama belajar memahami akan karya dan kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Oleh karenanya, biarlah Engkau sendiri yang memampukan kami mendengar, menyimpan, mencoba untuk mengerti, dan melakukan setiap perkara dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Urapi dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, juga tempat di mana kami bersama-sama beribadah. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai, dari awal hingga sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini bacaan terambil dari Yohanes 14 ayat yang pertama sampai 14. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ke 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Sedemikian pembacaan saya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia. Haleluya.
Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, juga anak-anak yang baru dikasihi dimanapun Ibu Bapak saudara anak-anak berada. Tentu hari ini harapannya tetap sehat, tetap kuat, diberi kesentosaan oleh Tuhan sendiri. Masih tetap bersama-sama dengan keluarga kita akan merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini tema kita beriman, bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Beriman, bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang kasih Tuhan, tentu kita ingat atau kasepuan-kasepuan yang ada di Purbalingga dan sekitarnya masih mengingat Kidung Pasamuan Kristen yang lama, nomornya 127. Apa coba? Kidung itu diberi judul Pengandel, yang sairnya salah satunya amungku mandeliku uiteng karosanku, amungku mandeliku etu ing kraharjanku, aku tatan kuatir pangeran pepucanku, Allah tati kraharjanku uiteng karosanku. Apa coba kalau kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kidung ini dinyatakan bahwa amung kumandel, iman, percaya itu adalah kekuatan dalam kehidupan kita, pohon kekuatan dalam hidup kita. Ya, jangan katakan bahwa kekuatan itu pohon cabai yang kecil itu. Tapi percayalah bahwa pohon kekuatan itu begitu besar, begitu kokoh yang mampu melindungi kita. Itulah iman dalam hidup kita. Iman itu, percaya itu sumber keselamatan. Oleh karenanya ketika kita beriman kepada Allah yang menjadi pujaan hidup kita, tentu di sanalah kita tidak akan pernah khawatir. Tidak akan pernah merasakan ketakutan. Dan dinyatakan di baris yang terakhir, Allah lah keselamatan, pohon kekuatan bagi hidup kita. Lalu kalau kita mencoba untuk melihat apa yang tertuang dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Ternyata kita mendapati kata percaya sebanyak 6 kali dari 14 ayat. Mungkin kalau itu hanya kata-kata sangat sedikit. Tetapi kalau itu ayat dalam rangkaian ayat-ayat, tentu 6 kata sangat bermakna dalam kehidupan kita bersama. Dan kita boleh melihat di sana, mencermati di sana, merenungkan di sana bahwa ternyata percaya itu bukan hanya sekedar wacana loh dalam hidup kita. Percaya itu bukan teori. Percaya itu bukan sekedar pengakuan. Bukan hanya catatan yang ada di KTP ataupun KK kita. Percaya itu bertaut atau terhubung dan berbuat atau melakukan. Kalau saya memberikan contoh, percaya itu yang seperti apa toh? Kita melihat contoh-contoh dalam Alkitab. Abraham misalnya, ketika dia harus keluar dari sana keluarganya untuk pergi ke Kanaan, dia pergi tanpa tujuan dalam tanda kutip. Tetapi dia percaya bahwa ketika itu diperintah oleh Allah, Allah lah yang hendak menyertai sepanjang kehidupannya dan memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Bahkan ketika halangan-halangan menghadang di sepanjang jalan, Allah lah yang akan berjuang bersama dengan Abraham. Kalau kita mencoba untuk belajar dari tokoh Nuh, bayangin saudara, dalam kondisi yang kering kerontang,
Allah memerintahkan untuk membuat kapal yang begitu besar dan itu di atas bukit, di atas gunung. Kalau sampai pada akhirnya orang mengatakan bahwa Nuh ini orang gila nih, airnya mau dari mana? Bahkan secara ekstrim saudara-saudara sepupu kita menggambarkan yang seperti ini lalu dipakai untuk WC. Bisa dibayangkan. Tetapi karena kepercayaannya maka dia tetap melaksanakan perintah Allah walaupun itu mustahil untuk dijalani. Ayub. Secara logika, secara awam orang-orang kita lah. Orang percaya itu kalau sudah mempercayakan diri kepada Allah tentu keselamatannya terjamin toh. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Bukankah Ayub menderita hingga sampai mau mati? Tetapi dia menjalani semuanya dengan setia. Kalau kita melihat bacaan leksionari kita, salah satunya membahas tentang Stefanus. Apa kurangnya Stefanus? Dia membela mati-matian Yesus. Dia mempercayakan diri penuh pada sosok Yesus. Dan dia bersaksi akan kasih Yesus. Tetapi dia harus mati dengan cara yang mengenaskan, dirajam. Tidak enak sama sekali. Apakah lalu Stefanus membantah itu dan membatalkan itu semua? Tidak. Dia menjalani dengan setia, itulah percaya. Demikian pula dengan tokoh Paulus, saudaraku. Dalam perjalanan kehidupan, dia sakit-sakitan. Dalam tanda kutip ekonominya juga lemah. Secara fisik dia tak berdaya. Tetapi bukankah dia terus setia dengan kepercayaannya kepada Tuhan, mempertaruhkan hidupnya pada Tuhan. Demikian pula saat kita diajak untuk bersama-sama melihat apa yang tertuang dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama sampai 14. Kata-kata percaya di sana tentu mengajak kita untuk bertaut, dan bukan hanya itu, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan di ayatnya yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kita percaya kok bahwa Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita percaya kok kalau Tuhan Yesus itu jalan. Karena bagaimanapun juga Tuhan Yesus berasal dari surga, turun ke dunia, menyelamatkan kita dan kembali ke sana. Dia tahu tempatnya kok. Dan apa yang dilakukan Yesus adalah kebenaran. Dan bahkan hidup. Pada akhirnya nanti ketika kita harus mati, sebagaimana Saulus mengalami, Paulus mengalami, Stefanus mengalami, kita pun akan mengalami. Tetapi kematian kita membawa kehidupan yang abadi bersama dengan Yesus. Tetapi bukankah kepercayaan kita bukan hanya sekedar ngomong bahwa aku ini Kristen, tetapi kehidupan yang ngeresteni, saudara. Lalu kehidupan yang ngeresteni itu yang seperti apa? Kehidupan yang sepadan, seturut dengan Tuhan. Seturut dengan Tuhan yang seperti apa? Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengungkapkan tentang karakter Yesus yang 3 itu. Dan sekarang nampaknya saya hendak mengatakan bahwa Yesus itu welas asih. Welas asih itu peduli sama orang lain. Welas asih itu tidak membeda-bedakan orang lain. Dan bukan tipe pendendam dalam hidupnya.
Bahkan kalau gambaran nyata dalam kehidupan kita, welas asih itu ada kasih, pengampunan, jujur, benar, dan adil. Kalau kita mampu melakukan ini, tentu kita juga sudah memenuhi bahwa ketika kita beriman, kita bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Kesaksian kita melalui apa? Melalui tindakan welas asih. Terlebih di situasi kondisi yang seperti kita alami sekarang ini. Kejenuhan yang luar biasa. Tetapi kita masih tetap harus berpikir, memikirkan juga orang lain. Jangan malah mencari kesempatan dalam kesempitan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau sampai yang terkecil kita tidak bisa membantu secara fisik, bukankah kita memiliki kekuatan doa dalam hidup ini? Sisipkan satu doa bagi bangsa dan negara kita dalam syafaat-syafaat kita, saudara. Ketika kita masih mendendam kepada orang lain, ketika kehidupan kita tidak pernah benar, ketika masih korupsi, bahkan yang terkecil ketika kita membuang sampah sembarangan, jangan harapkan kita menjadi bagian dari hidup yang Kristen itu. Oleh karenanya mari kita beriman yang di dalamnya bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Dan nampaknya beriman itu adalah sebuah proses pembelajaran yang tidak sebentar. Oleh karenanya ayo kita berproses bersama, berjuang bersama. Ada Tuhan yang akan menopang kehidupan kita. Selamat mewujudkan iman kita di tengah keberadaan kehidupan dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Family Doctor Fakhrul Rozi is on a mission. Kepada warga In Jakarta South, he's patrolling the streets. Kehidupan ini
Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, marilah kita memperbarui iman kepercayaan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali dan marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur atas karya yang Tuhan sudah berikan pada kami. Tuhan sudah menyatakan kasih di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah keluarga yang masih harus kami lakukan, Tuhan juga sudah menyirami kami dengan firman-Mu. Engkau berkenan kepada kami untuk kami terus menjadi orang yang beriman, yaitu orang yang bersaksi dan berkarya di tengah kehidupan yang sulit saat ini. Bapa yang Maha Baik, kami yakin dan percaya Tuhan akan memakai setiap kami sehingga kami mampu mewujudkan firman-Mu itu. Saat ini ya Tuhan, di tengah syukur kami juga mendoakan akan kondisi bangsa negara kami yang menghadapi badai dan kesulitan yang luar biasa. Kami menyerahkan ya Tuhan akan keadaan pemerintah bangsa kami yang ada di tingkat pusat sampai dengan yang ada di tingkat daerah. Demikian juga saudara-saudara kami, para dokter, tenaga medis, relawan, TNI, Polri, dan juga masyarakat semua yang berjuang untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan virus corona ini. Ya Bapa, kami yakin dan percaya Engkau turut di dalam karya kami, sehingga kami akan dimampukan untuk yakin dan tetap semangat menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan melalui instruksi pemimpin bangsa kami. Ya Bapa, kami juga mendoakan akan gereja-gereja Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga dimanapun gereja-gereja Tuhan itu berkarya dan bersaksi, mampukanlah mereka ya Tuhan, sehingga keberadaan gereja-gereja menjadi sarana pemberitaan firman-Mu dan juga karya-karya-Mu dinyatakan. Saat ini ya Tuhan, kami juga menyerahkan akan keluarga kami, kiranya Tuhan memberkati orang tua kami, berilah kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga untuk senantiasa berbahagia di tengah kesulitan yang ada. Kami mendoakan akan anak-anak kami, kiranya Tuhan yang menguatkan dan juga memberkati, sehingga di dalam keadaan seperti ini senantiasa bersyukur dan tetap beriman kepada Tuhan saja. Kami hanya menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami, bangsa kami dan kondisi dunia ini ya Tuhan ke dalam kasih dan penyertaan yang dari Engkau. Dan doa kami ini kami dasarkan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami lantunkan di dalam pujian doa Bapa kami. Di
Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan minggu. Ayat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 20 sampai dengan 21 yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Marilah membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 367 bait pertama dan yang kedua, Padamu Tuhan dan Allahku. Saudara-saudaraku, marilah kita membawa persembahan minggu ini di dalam doa. Kita berdoa. Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang maha pemurah. Ya Tuhan, berikan kami iman dan percaya kepadamu untuk senantiasa yakin Allah terus memberikan berkat, bahkan melimpahkan berkat-berkat-Mu di tengah kesulitan-kesulitan yang ada. Yakinkan kami ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan sucikan, Tuhan berkati persembahan minggu kami, sehingga persembahan kami ini menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk mewujudkan hidup kami sebagai hidup yang penuh syukur hanya kepada Tuhan. Dan kami mengucap syukur ketika kami boleh mengakhiri ibadah keluarga sampai dengan saat ini. Akan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 424, bait yang pertama dan yang keempat, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar.
Saudaraku, dengan tetap bangkit berdiri, undurlah dan masukilah kehidupan saudara-saudara dengan beriman, yaitu bersaksi dan berkarya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.